Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan kajian Bima Sakti, Anda masih bersama saya Ika Rozatun dari Malang. Kali ini saya akan menggali sebuah pertanyaan yang sangat mengusik hati saya khususnya, dan mudah-mudahan Anda juga terusik. Mengapa di bumi Allah ini dari sekarang populasi hampir 8 miliar orang itu mayoritas, saya katakan mayoritas, mungkin 80% tuh manusia ini tidak memiliki keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat atau hidup setelah kematian. Karena tidak ada keyakinan itu, maka mereka bingung dengan kehidupan dunia yang pendek ini dan tidak ada persiapan kehidupan akhirat yang akan abadi. Anda bisa lihat di sekitar Anda seperti itu. Setiap hari yang dibicarakan, kalau tidak ganti mobil, beli rumah baru, rebutan jabatan, pamer kekayaan, ya itu semua kehidupan dunia dikiranya akan abadi. Tidak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya referensi untuk kehidupan akhirat tidak mendapatkan perhatian yang di dalamnya sebetulnya harusnya menjadi sebuah prioritas, karena menyangkut nasibnya masing-masing di kemudian hari yang akan berkelanjutan selama-lamanya. Salah satu contoh yang paling mengusik diri saya, mudah-mudahan Anda juga sama terusiknya, karena tidak mengimani, meyakini akan adanya kehidupan akhirat, maka mereka pun tidak meyakini adanya Tuhan, adanya Allah, adanya pencipta, dan tidak meyakini bahwasanya mereka akan diminta pertanggungjawabannya di depan ilahinya. Kenapa hal ini demikian? Karena mereka salah menempatkan diri, yaitu Allah sebagai penciptanya itu tidak nampak, sehingga karena tidak nampak dianggapnya tidak ada. Untuk orang-orang yang demikian, namun bagi mereka yang mau meyakini tentang kehidupan akhirat itu, maka akan ada sebuah ikhtiar di dalam dirinya. Bagaimana caranya Allah yang tidak nampak, yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Allah yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Karena orang yang kedua ini meyakini dia tidak ingin beriman kepada zat, kepada sesuatu yang tidak masuk akal, termasuk kepada Tuhannya atau kepada ilahinya. Adanya kehidupan akhirat tidak masuk akal. Maka bagaimana ikhtiarnya agar supaya kehidupan akhirat itu bisa diterima akal? Adanya Allah tidak masuk akal. Maka bagaimana ikhtiarnya agar keberadaan Allah itu masuk akal?
Itu bagi orang yang kedua karena sudah punya dasar apa yang namanya keyakinan kehidupan akhirat. Dan saya termasuk orang yang kedua ini, insya Allah, yaitu saya tidak mengimani Allah yang tidak masuk dalam akal. Saya tidak mengimani Allah yang tidak terlihat. Saya mau beriman kepada Allah yang masuk akal dan Allah yang terlihat. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu harusnya larinya ke sana. Sehingga iman itu yang Anda yakini sebagai sebuah keimanan, karena di dalam sistem keyakinan yang pertama, perangkat yang paling di depan adalah apa yang dinamakan iman atau keyakinan. Kita tahu keyakinan atau iman itu sifatnya abstrak, tidak nampak. Maka segala sesuatu yang diyakini itu semuanya menjadi abstrak, tidak nampak, dan itu tidak masuk akal. Maka itulah sebabnya firman Allah berkata, apakah mereka mengatakan telah beriman sebelum mereka diuji siapa yang imannya sungguh-sungguh dan siapa yang imannya itu adalah sebuah kepalsuan. Ada orang bertanya, ya Muhammad, aku saat ini telah beriman. Firman Tuhan, mereka belum beriman, mereka baru menyerah karena iman belum masuk ke dalam rongga dadanya. Nah, itu keimanan yang mayoritas dimiliki oleh manusia yang mengatakan juga sudah beriman terhadap kehidupan akhirat dan terhadap Tuhannya, iman yang sifatnya iman yang palsu. Lalu bagaimana agar supaya menjadi iman yang utuh, iman yang sungguh, bukan abstrak tapi konkret? Maka iman itu harus bisa menerima dan mengamalkan apa yang diimaninya itu sebagai sebuah kenyataan. Yang pertama, bahwa adanya Allah selain diterima oleh keyakinan atau keimanan, itu ada bukti konkretnya, yaitu kenabian, utusan-utusannya. Ratusan nabi telah diturunkan ke atas muka bumi ini, bahkan mungkin ribuan, kita tidak tahu. Tapi hampir seluruh nabi-nabi makamnya tidak ada, kuburannya tidak ada, hanya kenabian terakhir yaitu Muhammad yang oleh Allah dipertahankan sampai detik ini di Madinah dan dijaga kehormatannya, berada di dalam Masjid Nabawi itu. Itu bukti sebagai sebuah pernyataan, sebuah wujud dari keberadaannya ilahi. Ada wujudnya, buktinya ada utusannya. Kalau ada utusannya tuh nabi atau para nabi itu berarti ada yang mengutus. Begitu caranya logika Anda berpikir. Yang kedua,
Para nabi selalu diberi mujizat. Dan mujizat itu telah diturunkan dari nabi ke nabi. Dan bukti-bukti mujizat itu telah tercatat oleh sejarah. Jadi bukti sejarah kenabian itu mencatat adanya mujizat. Mungkin sejarah yang masih mencatat mujizat secara lengkap adalah Al-Quran yang sekarang ada di tangan Anda. Semua nabi dikasih mujizat itu. Pada video lain saya berbicara tentang mujizat. Yang ketiga, buktinya adanya ilahi atau adanya Tuhan, wujudnya itu adalah pada perbuatan Allah itu sendiri yang Anda bisa lihat pada diri Anda atau pada alam sekitar Anda. Tidak mungkin itu perbuatan kita. Tidak ada seorang pun di alam itu yang bisa menciptakan matahari, bulan, bintang, oksigen, tumbuh-tumbuhan, lautan. Tidak ada. Begitu luas dan begitu variasinya dan begitu besarnya alam raya ini hanya bisa diperbuat, diciptakan oleh Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kreatif. Siapa dia? Itulah pencipta daripada alam raya yang mengenalkan diri, nyebut dirinya itu adalah Allah. Akulah pencipta langit dan bumi. Dia sendiri yang mengatakan seperti sudah mengenalkan dirinya kepada Anda. Wujudnya mana? Ya alam ini. Dan itu bisa Anda lihat, termasuk diri Anda sendiri. Yang berikutnya, Allah mewujudkan dirinya dalam perkataannya. Perkataannya itu adalah firman-Nya dari kitab ke kitab. Termasuk Al-Quran. Ini adalah perkataan-perkataan Allah yang di dalamnya berisi konsep-konsep hidup, nasihat-nasihat, berita gembira, dan peringatan-peringatan dari ilahi itu. Basyira wa nadzira. Pemberitahuan itu dari ilahi itu. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuknya Allah, untuk Allah. Karena Rahman Rahimnya itu supaya kita mengenal ilahinya. Lah itu bukti-bukti dan itulah keyakinan tentang eksistensi ilahi. Sekarang saya lanjutkan. Kok tidak masuk akal? Kok tidak nampak? Saya tidak menyalahkan kalau manusia selalu berkata begitu, karena disebut manusia, kita dikasih fitrah akal. Maka sampai detik ini akal kita ini selalu menjadi alat pembenaran terhadap segala sesuatu. Gak masuk akal, tidak masuk nalar, kita tolak. Itu tidak salah. Yang jadi masalah adalah kita lupa bahwa pada diri kita itu ada dua unsur, jasmani dan rohani. Sekalipun itu menjadi sebuah kesatuan, tapi
fungsinya masing-masing. Nah, kalau kembali kepada nilai kemanusiaan berbicara tentang akal, maka kita harus adil, harus cerdas, bahwa akal manusia itu tidak hanya bentuk akal jasmani, yaitu olah pikir otak semata untuk melihat segala kebenaran, akan tetapi juga ada akal rohani yang harus diterima sebagai alat pembenaran terhadap segala sesuatu. Karena pasangannya harus demikian. Kalau Anda hanya satu sisi, maka Anda tidak fair, karena di dalam alam ini seluruhnya berpasang-pasangan. Mari kita teruskan. Kalau ini bisa diterima oleh Anda, dan harapan saya Anda mau menerima, supaya Anda tidak sesat pikir. Lalu apa bedanya dari keduanya? Dan di mana fungsinya? Yang pertama, untuk bisa menerima keberadaan adanya Tuhan, adanya Allah melalui akal jasmani. Kita tahu untuk bisa diterima oleh akal jasmani, di situ harus ada objek yang dicandra, artinya yang dijadikan pengamatan. Objeknya ada atau tidak? Yang kedua, harus ada cahaya yang menerangi objek yang dicandra itu, yang melalui cahaya itu terpantul ke mata kita. Sehingga yang ketiga, harus ada alat pecandra mata kita. Sudah tiga. Ada objek, ada cahaya, ada mata kita. Dan yang keempat, setelah ditangkap mata, itulah yang kemudian dianalisis atau dianalisa oleh akal kita. Baru bisa menyimpulkan, oh objek ini jenisnya, begini gunanya, dan seterusnya. Lah, 4 kesatuan ini tidak bisa dihilangkan. Itulah yang dinamakan pencandaraan secara intelektual dan pencandaraan secara filsafati. Yang kedua, hal yang sama juga berlaku kepada akal rohani. Akal rohani dalam bentuk sehari-hari disebut dengan hati nurani. Kita sering di dalam kebingungan dengan pencandaraan akal jasmani yang tidak masuk akal. Selalu dinasihati, bertanyalah kepada hati nuranimu. Coba tenangkan pikiran Anda. Coba renungkan. Bertanyalah kepada alat panca indera rohani, yaitu hati nurani. Sama juga kalau yang jasmani tadi objeknya yang dicandra adalah yang dohir, yang rohani lebih daripada itu. Objeknya bisa dohir dan bisa batin. Dohir artinya nampak oleh mata kita, batin tidak nampak, tapi oleh rohani bisa menjadi nampak. Dua-duanya lebih kaya sebetulnya pada akal rohani. Yang kedua, kalau jasmani itu cahayanya adalah cahaya makhluk, bisa lampu,
bisa sinar rembulan, sinar matahari, kilat, dan sebagainya. Namun yang dinamakan akal rohani, alat melihatnya itu adalah cahaya ilahi. Jadi langsung pada sumbernya. Dan ini disampaikan di dalam Quran, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah lah cahaya bagi langit dan bumi. Tuh. Jadi sudah menjadi sumbernya, melihatnya melalui cahaya sumbernya. Kalau tadi melalui cahaya makhluk, ini menjadi melihat dengan cahaya kholiknya. Dan yang ketiga, alat pencaderannya mata rohani namanya. Tentu saja mata rohani kita tidak bisa mengekspresikan seperti mata jasmani. Mata rohani itu batin, akan tetapi setiap orang kalau mau sejenak saja menarik napas, maka di dalam dirinya akan berdetak sebuah rasa analisis yang tersembunyi. Misalnya saja, apa ya daya tarik daripada orang ini? Kenapa ya orang ini kok tidak menarik? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dilihatnya dengan mata rohani. Atau mata rohaninya sudah melihat ada kesenangan dan ada ketidaksukaan terhadap objek yang dilihat secara mata jasmani. Nanti lebih jauh lagi, Anda akan bertanya, saya disuruh mengimani Nabi Muhammad, padahal saya tidak sezaman. Yang sampai kepada saya hanya berita-berita melalui riwayat kenabian. Lalu bagaimana rohaniku, akal rohaniku bisa bersentuhan dengan misi kenabiannya? Nah, itu keinginan mata rohani untuk menembus ruang dan waktu 1500 tahun yang lalu. Berarti Anda sudah mulai belajar untuk memanfaatkan akal rohaninya untuk menerima sebuah kejadian yang waktunya telah hilang ribuan tahun yang lalu. Yang keempat, akal rohani. Akal rohani cara menganalisisnya berbeda dengan akal jasmani. Kalau akal jasmani itu menggunakan teori-teori kebanyakan rumus sebab akibat atau interaksi, tapi akal rohani menggunakan sebuah analisis uncertainty, analisis yang tidak menentu. Kenapa tidak menentu? Karena rohani bekerja menembus ruang dan waktu. Kecepatan rohani bekerja itu tidak bisa diukur dengan kecepatan ruang dan waktu, karena rohani melebihi kecepatan waktu itu sendiri. Itulah yang dinamakan uncertainty, analisis tidak menentu. Ketidakmenentuan ini
akan menjadi sebuah kepastian yang kadang-kadang di luar dugaan, yang muncul begitu saja dalam keseharian. Kita sering mendengar istilah intuisi atau firasat. Itu sebetulnya hasil daripada akal rohani yang kemudian atas dasar gejala-gejala yang dirasakan oleh rohaninya, keluarlah sebuah kesimpulan daripada akal rohaninya, yaitu intuisi. Dan insya Allah intuisi itu sebuah kebenaran. Apakah hanya itu? Tidak. Akal rohani akan bisa menerima keberadaan Tuhan itu. Justru sebaliknya, apabila keberadaan Tuhan itu bisa diaktualisasikan oleh panca indera, bisa diwujudkan oleh akal, maka apa yang diwujudkan itu jelas itu bukan Tuhan. Ini agak berbeda. Karena apa yang terjangkau oleh panca indera dan apa yang terjangkau oleh akal, itu jangkauannya hanya pada hal-hal yang sifatnya dohir, dan segala yang dohir itu pasti fana, akan hilang. Kalau kemudian Tuhan itu bisa didohirkan, maka pada saatnya Tuhan itu akan hilang, dan itu tidak masuk akal rohani. Itu cara menganalisisnya. Karena Allah adalah zat yang bako, justru dialah yang mendohirkan kefanaan. Bagaimana yang mendohirkan kefanaan itu bisa menjadi fana? Masuk akalkah itu? Coba renungkan. Ini namanya akal rohani. Mudah-mudahan dengan sekelumit uraian saya tentang eksistensi Tuhan yang masuk akal ini, akal rohani Anda akan mulai belajar untuk menerima keberadaan yang tidak masuk akal jasmani, tapi bisa diterima oleh akal rohani. Kalau ini yang terjadi, maka Anda telah terkayaan dengan dua akal. Akal jasmaninya Anda cerdas, dan akal rohaninya Anda peka terhadap segala sesuatu kejadian pada diri Anda, sekitar Anda, dan perwujudan ilahi tanpa diwujudkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.